Shalom saudara seiman dimanapun saudara berada. Kembali berjumpa dalam refleksi ibadah keluarga Rabu 12 Agustus 2020. Khususnya saya menyapa bagi warga Jemaat Solafide Muara Badak. Sebelum kita membacanya firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau firman yang menjadi manusia, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, berikan kami hikmat dan pengetahuan, agar firman-Mu ini dapat kami mengerti, kami pahami, dan kemudian kami lakukan dalam tanggung jawab di dunia ini. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Warga jemaat disilahkan berdiri. Pembacaan dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Disilakan duduk saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak semua manusia menghargai hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Hal ini tampak dalam keseharian hidup manusia. Manusia seringkali merusak dalam tanda petik hidup mereka, diri mereka. Misalnya mereka mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau menggunakan narkoba. Dan tidak hanya itu, ada manusia yang juga menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka melalui jabatan dan kuasa yang dimiliki. Sehingga akhirnya semuanya merusak kehidupan pribadinya dan tentunya juga kehidupan sesamanya. Dan tidak menutup kemungkinan akhirnya juga merusak, mengubah tatanan yang telah teratur selama ini, dan tidak menutup kemungkinan akan merusak keberadaan dirinya sebagai manusia. Melalui teks Alkitab yang kita baca saat ini, kembali diperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya manusia yang beriman kembali diingatkan bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1, kita dapat melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini hanya dengan cara berfirman. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia membentuk manusia. Kemudian Dia menghembuskan nafas hidup kepada manusia melalui hidung yang ada pada bagian tubuh manusia. Hal ini diperlihatkan kepada teks Alkitab yang kita baca bahwa saudara dan saya sebagai manusia ciptaan Tuhan sangat berharga di hadapan Tuhan.
Dan itu tampak dalam penciptaan yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Nah, jika hal ini sudah kita sadari bahwa sesungguhnya betapa berharganya kita, betapa mulianya kita di hadapan Tuhan, maka kita pun juga harus menghargai diri kita. Kita pun juga harus bisa memanfaatkan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya untuk sesuatu yang juga bermanfaat, bukan hanya buat diri kita, tetapi juga buat orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jika saat ini mungkin saudara dan saya merasa bahwa hidup kita tidak berarti, hidup kita ini penuh dengan persoalan, kita ini betul-betul sudah mohon maaf mungkin berpikir menjadi sampah bagi masyarakat, maka melalui firman hari ini sesungguhnya mau mengajak saudara dan saya yang sudah menyadari bahwa diri kita ini sudah rusak, sudah tidak berguna, sudah menjadi sampah dalam kehidupan masyarakat, maka berubahlah. Jangan hanya sekedar sadar gitu ya, tapi kemudian kita tidak mau berubah, bahwa sesungguhnya kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka ketika saudara dan saya mau mengubah hidup kita, maka keberadaan kita sebagai manusia yang berharga di hadapan Tuhan itu tetap ada. Karena itu jangan pernah ragu, jangan pernah takut ketika saudara dan saya memutuskan untuk berubah. Orang lain mungkin tidak percaya kepada saudara dan saya, tapi Tuhan percaya kepada saudara dan saya yang telah memutuskan untuk berubah. Dan ketika kita telah memutuskan untuk berubah, untuk bisa menghargai hidup kita, untuk bisa menghargai diri kita, maka itu harus tampak dalam perilaku kita sehari-hari. Terus gimana contohnya? Ya, kalau selama ini mungkin kita menjadi biang keributan dalam artian membuat akhirnya orang-orang di sekitar kita resah, maka berubahlah kita menjadi orang-orang yang hadir bukan membuat orang lain resah, tetapi membuat orang lain merasakan damai dan sukacita. Mungkin selama ini kita mengotori diri kita dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Misalnya saja dengan pikiran yang negatif terhadap sesama, dengan pikiran yang takut kalau sesama ini jangan-jangan akan melakukan sesuatu terhadap diri kita. Buanglah itu. Karena ketika saudara dan saya mempunyai pikiran yang negatif, ketika saudara dan saya memiliki rasa takut yang luar biasa, sehingga akhirnya menilai orang lain akan melakukan kejahatan bagi saudara dan saya, justru itu akan merusak kehidupan saudara dan saya. Maka yang harus terjadi adalah kita mau berpikir secara positif. Kita mau mengubah cara pandang kita yang selama ini mungkin salah dan keliru. Kita mau melihat ke depan dengan cara pandang yang Tuhan berikan dalam hidup yang saudara dan saya miliki, yaitu yang selalu mendatangkan damai dan sukacita. Jika hal ini terjadi saudaraku, hidup saudara dan saya, keberadaan diri kita sebagai manusia yang sangat berharga di hadapan Tuhan, betul-betul memiliki makna ketika saudara dan saya hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir, kita mau berubah, kita mau melakukan yang terbaik, kita mau supaya hidup kita berharga, diri kita betul-betul mempunyai makna. Tapi bagaimana ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa menghargai sesamanya, tidak bisa menghargai hidup ini? Saudara-saudaraku, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat. Ini tanggung jawab kita bersama untuk mau bisa mengingatkan. Tapi ketika saudara dan saya mengingatkan, baik dengan kata bahkan melalui sikap kita yang konsisten untuk menghargai hidup ini, maka biarkanlah orang itu, karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak mereka. Maka kita tidak boleh juga menghakimi mereka, itu pilihan hidup mereka. Dan kalau kita berhadapan dengan orang yang demikian, jangan kita kemudian jadi sama dengan mereka.
Karena kalau kita jadi sama dengan mereka, ya sama aja. Apa yang sudah kita lakukan untuk mengingatkan mereka, untuk menasehatkan mereka, untuk mengajak mereka supaya memiliki hidup yang berarti, bermakna, punya tujuan yang jelas, menghadirkan damai dan sejahtera, akhirnya akan menjadi sirna. Tapi kalau kita sudah menyampaikan melalui kata dan tindakan kita, dan kemudian kita tetap konsisten dengan perubahan hidup yang dimana kita ingin berarti, baik kehadiran kita maupun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, maka kita harus tetap mengerjakan itu. Sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita tidak bisa menghargai dan menerima, tapi Tuhan bisa melihat saudara dan saya yang telah menjalankan tanggung jawab yang Dia percayakan. Karena itu mari saudaraku, hidup ini tuh singkat. Benar kata pemazmur, hidup manusia itu tidak ada bedanya seperti rumput yang hari pagi dia bisa tumbuh merekah, tapi sore kemudian layu. Maka dalam waktu yang singkat, saudara dan saya harus mengisinya dengan sesuatu yang bermakna. Bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Dan kita bisa melakukannya ketika kita selalu meminta pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Memang tidak mudah bagi kami untuk bisa menjalankan tanggung jawab di dalam hidup ini. Kami harus menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan. Kami harus menghargai hidup yang masih Tuhan berikan dengan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan, yang dimana kami harus mengerjakannya. Tanpa pertolongan Tuhan, maka kami tidak akan mungkin bisa melakukannya. Maka kiranya Tuhan mau menolong kehidupan kami orang yang beriman kepadamu untuk tetap bisa menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan, untuk tetap bisa menjaga diri kami, manusia yang telah ditebus dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus, untuk tetap hidup dalam kekudusan yang telah Engkau berikan. Dan biarlah beban kehidupan yang seringkali membuat kami akhirnya mengotori diri kami yang telah dibersihkan oleh Tuhan Yesus, maka kami datang kepadamu Tuhan memohon pengampunan, dan biarlah kami tetap meminta pertolongan-Mu agar kami tetap bisa menjaga kekudusan hidup sekalipun beban hidup begitu berat. Karena kami percaya Tuhan yang akan membantu kami untuk memikul segala beban kehidupan ini. Karena itu hamba berdoa semua orang-orang yang bergumul dan berjuang di dalam hidup ini, khususnya bagi warga jemaat Sola Fide Muara Badak. Amin.